Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-mukarramin, para ulama, para ustadz, ustazah, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahaskan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Fiqh Sirah tulisan daripada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amara Abu Bakrin ibnahu Abdullah ayyatasamma'a lahuma ma yaquluhu an-nasu anhuma fi bayadin nahar thumma ya'tihima idza amsa bima yakunu ma'ahu minal akhbar. Wa amara Amir bin Fahirah atau Fuhairah maulahu ayyar'aya ghanamahu naharahu thumma yurihaha alaihima idza amsa ilal ghar ay ghari saw liyat'ama min albaniha. Wa amara Asma'a bintahu an ta'tiyahima minat ta'am bima yuslihu huma fi kulli masa. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada penjelasan sebelumnya, orang-orang kafir telah pun sepakat, berkumpul telah sepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lagi mensakiti, tapi memang tujuannya untuk membunuh. Membunuh ini dengan cara orang-orang kabilah-kabilah, satu kabilah mewakilkan satu orang yang tangguh, yang kuat, yang perkasa, yang pandai berperang untuk datang ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kabilahnya itu ada 40, maka 40 orang yang tangguh, yang kuat, yang perkasa, nak sama-sama hentakkan ataupun tusukkan pedang kepada Rasulullah. Sepakat. Dan itu, usulan itu diyakinkan oleh iblis. Jadi ada beberapa sejarah iblis ikut-ikut urusan manusia, termasuk urusan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat, kebanyakan sahabat itu pun telah hijrah ke Madinah. Pada pembahasan sebelumnya telah hijrah ke Madinah, kecuali Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, dan orang-orang yang lemah. Ketika Abu Bakar meminta untuk hijrah, Rasulullah melarang, karena memang nantinya Abu Bakar ini menjadi teman perjalanan Rasulullah ke Madinah. Selepas dapat wahyu daripada Allah untuk menemani Rasulullah, Abu Bakar memerintahkan anaknya yang namanya Abdullah
Abu Bakar punya anak nama dia Abdullah. Abu Bakar menikah 4 kali. 4 kali. Salah satu daripada anaknya namanya dia Abdullah. Abdullah ini nanti seseorang yang ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, istrinya ini dirasa macam mengganggu, mengacau ibadahnya Abdullah, sehingga Abu Bakar memerintahkan untuk menceraikannya. Padahal walhal Abdullah sangat mencintai istrinya. Kemudian disambung balik untuk bersatu kembali, itu Abdullah. Jadi Rasulullah punya strategi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nak dibunuh. Rasulullah punya strategi, ya Allah. Ini saya bacakan riwayatnya dulu. Riwayatnya memang panjang, tuan-tuan. Kalau kita baca di kitab Sirah Ibnu Hisham, maka akan kita temui satu bab per bab yang isinya step-step Rasulullah perjalanan. Warwa Ibnu Ishaq wal Imam Ahmad kilahuma an Yahya ibni Abbad bin Abdullah bin Zubair an Asma binti Abi Bakrin qalat lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma'ahu Abu Bakrin ihtamala Abu Bakrin malahu kullahu ma'ahu khamsatu alafi dirhamin aw sittatu dirhamin aw sittatu alafi dirhamin qalat wan talaqo biha ma'ahu qalat fadakhala alaina jaddi Abu Quhafah wa qad dhahaba basarahu faqala wallahi inni la arahu qad wa qad dhahaba basaruhu faqala wallahi inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsihi qultu kila ya kala ya abati innahu qad taraka lana khairan katsira qalat fa akhadtu ahjaran fa wada'tuha fi kutin fil baitil ladzi kana abi yad'u malahu fiha thumma wada'at 'alaiha sauban thumma akhadat biyadihi faqultu ya abati dha' yadaka ala hadzal mal qalat fa wada'a yadahu 'alaihi qala la ba'sa idza kana tarakalakum hadza faqad ahsan wa fi hadza balahul lakum wala wallahi ma tarakalana syai'an walakinni aradtu an askuta syekh bidzalika walama kanat sa'ata matu tilkai lailah allati hajaru fiha nabi sallallahu alaihi wasallam istama al musyrikun ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatarabbasuna bihi liyaqtuluhu walakinnahu alaihi salatu wassalam kharaja min bainihim wa qad alqallahu alaihim sinnatan minan naum ba'da an taraka aliyan radhiyallahu anhu fi makanihi naiman ala firashihi wa tama'nahu bi annahu la yusalli ilaihi ay makruhun. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kamis malam Jumat, orang-orang Quraisy yang pakar-pakar perang, pemuda-pemuda yang perkasa ini sudah berkumpul malam. Saya baca riwayat itu hari Kamis malam Jumat. Berkumpul di depan rumahnya Rasulullah, mengintai Rasulullah, nak membunuh Rasulullah. Masing-masing orang kena menghempaskan pedangnya ke tubuhnya Rasulullah. Malaikat Jibril bagi tahu, wahai Rasulullah, saatnya malam ini pergi ke Madinah. Sayyidina Ali disuruh untuk tidur di tempatnya Nabi Muhammad yang selalunya untuk tidur. Kenapa orang Quraisy tidak masuk saja ketika Rasulullah tidur kemudian dia bunuh? Karena mereka malu. Andaikan mereka datang masuk senyap-senyap kemudian membunuh Rasulullah di depan para wanita, mereka malu, tak ada harga diri. Maka menunggu Rasulullah keluar, masa keluar itu dibunuh ramai-ramai. Sayyidina Ali diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Nam ya Ali,
Tidurlah wahai Ali di tempat saya tidur, dan pakailah selimut yang warna hijau, selimut hadromi, selimut hadromaut yang berwarna hijau. Rasulullah punya kebiasaan, masa beliau tidur menggunakan selimutnya selimut Yaman atau hadromaut yang berwarna hijau. Nanti ini kita boleh ikut beli selimut yang warna hijau macam Rasulullah. Kata Rasulullah, Ali, pakailah selimut ini, nanti tidak akan, kalau engkau pakai selimut ini tidak akan terkena sesuatu yang tidak disukai. Tidak ada akan bahaya yang sampai kepada engkau selama engkau memakai selimut ini. Sayyidina Ali ikut perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai selimut. Orang kafir menunggu. Di tengah-tengah menunggu, ada satu orang ataupun beberapa orang yang daripada jauh melihat orang-orang kafir ini tengah menunggu Rasulullah SAW bunuh. Ini tengah apa orang kok berdiri depan pintu diam mengintai. Rasulullah diperintahkan Jibril untuk keluar malam-malam. Malam-malam ambil debu, pasir, masa keluar membaca surat Yasin, dihamburkan, diletakkan di kepala masing-masing orang. Mereka tak mampu ataupun Allah menutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat Rasulullah keluar. Mereka buka mata tapi terkena ngantuk. Orang yang daripada jauh melihat Rasulullah meletakkan debu pasir di kepala-kepala. Pelik. Mereka ini cari siapa? Kemudian kenapa Muhammad meletakkan pasir? Selepas Nabi Muhammad pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk ke gua Thur, pagi subuh ataupun matahari nak dekat terbit, orang ini tanya, wahai orang-orang Quraisy, kalian tengah buat apa dekat rumah Muhammad? Saya tengah nak cari Muhammad lah nih. Lah, Muhammad tadi nih keluar pintu depan. Memang betul-betul jalan di depan awak, bahkan bukan setakat itu, tengok di kepala awak, dekat kepala awak itu ada debu. Mereka tengok dekat kepalanya memang ada debu. Dia kibas-kibas, ternyata memang ada debu. Itu penghinaan, dihina satu-satu. Masa itu Rasulullah langsung pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar mensiapkan perbekalan, mensiapkan bekal untuk hijrah. Tuan puan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini bukan benda yang main-main. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ini Rasulullah tidak mahu menggunakan harta orang lain walaupun sedikit. Sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar, persiapan sudah siap. Berangkatlah pagi-pagi itu daripada rumah, pagi-pagi sampai di rumah Abu Bakar sudah tengah hari karena jauh. Lepas itu ajak Sayyidina Abu Bakar untuk ke arah Yaman, tidak langsung ke arah Madinah. Kalau ke arah Madinah, maka orang-orang kafir ini boleh cepat tangkap. Selepas orang-orang kafir tahu Rasulullah ini ternyata sudah pergi tanpa sepengetahuan dia, yang muncul Sayyidina Ali, bukan Rasulullah. Ditanya Ali mana kawan engkau Muhammad? Kawan saya tak tahu kemana. Saya memang tidak dekat sini. Sayyidina Ali dipukul, disiksa. Sayyidina Ali. Padahal walhal Sayyidina Ali itu dititipi Rasulullah barang-barang kemas. Barang-barang kemas orang-orang kafir yang dititipkan kepada Rasulullah, dititipkan ke Sayyidina Ali untuk dikembalikan. Amanatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke arah Gua Sur, pergi ke arah Yaman. Mestinya arah sana ke depan, tapi Rasulullah ke belakang ke arah Yaman, bersembunyi dahulu dekat Gua Sur. Ini strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
saat tuan-puan boleh, kalau kita nak baca, ada sekarang buku-buku sejarah yang terjemah, bahkan ada titik-titik peta-peta perjalanan. Ternyata peta perjalanan Rasulullah daripada rumahnya Abu Bakar menuju Madinah, ya Allah, berkelak-kelok macam ini. Seandainya ini jalan utama, Rasulullah ke sana dulu, ke sini dulu, ke sana dulu, untuk menghindari pengejaran. Ini strategi Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbuatannya ikut apa kata Allah, bukan ikut dengan keinginan diri sendiri. Makanya perkataan Rasul itu wahyu, bukan daripada hawa nafsu. Kita pun sudah selesai bahwa Rasulullah hijrah daripada Makkah kepada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menggunakan buraq. Mestinya kalau kita punya keunggulan, punya kelebihan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong ambil buraq kita daripada rumah Abu Bakar ataupun rumah Nabi Muhammad kepada Madinah, tak payah susah-susah. Tapi ini tidak. Rasulullah diperintahkan untuk hijrah berjalan ataupun menaiki kendaraan step by step. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke Gua Sur. Di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar kadang dia jalannya dekat depan, kadang jalan dekat belakang, kadang dekat depan, kadang dekat belakang, kadang belah kiri, kadang belah kanan. Rasulullah tanya, Abu Bakar, kenapa engkau jalan kadang depan, kadang belakang, kadang tepi kanan, tepi kiri? Itu kata Sayyidina Abu Bakar karena menjaga Rasulullah. Andaikan musuh ada depan, Sayyidina Abu Bakar hadapi dulu. Andaikan musuh daripada belakang, Sayyidina Abu Bakar hadapi dulu. Perjalanan siang itu sampailah di Gua Sur. Di Gua Sur sampai ini malam hari, tuan-puan. Bukan tengah hari, tapi malam hari. Malam hari Gua Sur itu gua yang tinggi, lebih tinggi daripada Gua Hira. Saya baca dekat kitab Dalailun Nubuwah Lil Baihaqi. Di footnote-nya itu disampaikan apa hikmah rahasia Rasulullah nak hijrah ke Madinah malah singgah di Gua Sur ataupun di Gunung Sur. Sebagian ulama menjawab, sesungguhnya bumi ini boleh tetap tidak bergoyang sebab ada Gua Sur. Andaikan Gua Sur hilang, maka bumi bergoncang. Maka sesuailah Rasulullah datang ke Gua Sur untuk mewakili, seolah-olah seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan dakwanya baik kuat, yaitu di Gua Sur. Di Gua Sur sampai pada malam hari, Abu Bakar menyuruh Rasulullah, meminta Rasulullah untuk diam di tempat. Bahkan satu riwayat digendong. Rasulullah didukung oleh Sayyidina Abu Bakar naik ke atas. Ada satu riwayat mengatakan Rasulullah berjalan ke Gua Sur itu tidak menggunakan telapak kaki, tapi menggunakan tungkak ataupun tumit, supaya tidak nampak jejak-jejaknya. Kenapa macam itu? Di Arab ada orang yang punya ilmu boleh mengesan ini jejak siapa. Bukan setakat jejak kaki, jejak hewan, jejak tak. Dia boleh mengesan ini jejak Muhammad, ini jejak Abu Bakar. Ada ilmu di Arab, ada ilmu yang macam itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar membawa Rasulullah ke Gua Sur, turun dulu, masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang yang kemungkinan lubang itu ada hewan-hewan yang boleh menyakiti Rasulullah, macam ular ataupun kalajengking. Setelah ditutup menggunakan bajunya, dikoyak, ditutup, masih ada yang kurang, yaitu satu tempat batu yang masih ada lubang, dia belum sempat ditutup.
tapi boleh ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar. Selepas selesai, kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, silahkan masuk." Rasulullah baring dekat pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Tuan-puan, kita baca ini memang, kalau tuan-puan baca sendiri mungkin nikmatnya Masya Allah, mungkin boleh menitikan air mata. Keindahan kasih sayang antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Ini kita tidak boleh menggunakan pikiran kita. Ini kata Rasulullah ini pemimpin, tapi bukannya letih. Abu Bakar letih, Muhammad pun letih. Kenapa pula yang rehat adalah Muhammad? Mestinya ini yang rehat dua-dua sekali. Kalau kita menggunakan hati yang kotor, maka sirah Rasulullah akan kita bantah. Tapi kalau kita membaca dengan hati yang bersih, sirah Rasulullah akan membuat kita menitikan air mata. Jadi Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan kepala mulia Rasulullah berada di pangkuan Abu Bakar. Kaki Abu Bakar mengarah ke satu lubang ditutup. Saya dapat keterangan daripada menantu Syekh Maimun Zubair, Kiai Mustafa Akil Siraj. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baring tidur karena letih, kaki Abu Bakar digigit oleh ular. Satu riwayat itu mengatakan kemungkinan kalajengking, kemungkinan ular. Yang cuman yang diceritakan Kiai Mustafa itu ular yang menggigit. Ular ini beracun. Digigit bukan kaget, tahan sampai tak gerak. Tak gerak ditahan sampai menggigil Sayyidina Abu Bakar, tak sanggup menahan sakit, menitikan air mata. Air matanya keluar jatuh di wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Abu Bakar, ini apa nih? Ini air mata ya Rasulullah. Ini saya ada hewan yang menggigit. Kenapa awak diam? Karena risau engkau bangun lagi rehat. Mana yang menggigit? Ularnya. Ini keterangan saya dapat daripada Kiai Mustafa. Saya cari-cari kitabnya belum jumpa. Ularnya ditanya oleh Rasulullah, ular, kenapa awak gigit Abu Bakar? Apa salah Abu Bakar? Abu Bakar kan cuma sedekat nak jaga saya. Kata ular, saya ini duduk dekat gua sur tanpa cahaya. Baru kali ini ada cahaya, yaitu cahaya engkau wahai Rasulullah. Saya nak datang, nak keluar, nak dapat berkah, mengambil cahaya daripada engkau. Malah Abu Bakar tutup tempat saya keluar. Jadi saya marah, saya gigit. Sayyidina Abu Bakar terkena bisa ular sakit. Mestinya ini meninggal, tapi didoakan oleh Rasulullah tidak sakit. Makanya dalam satu riwayat nanti Sayyidina Abu Bakar penyakitnya kambuh. Kesan daripada racun ini, kesannya masa tua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi itu sudah selesai, orang-orang kafir yang saya sebut tadi, mereka cari dekat arah tercepat ke Madinah, tak jumpa, marah. Dia menyewa orang-orang yang pakar untuk mengesan jejak-jejak kaki. Memang ada ilmunya orang dahulu. Orang ini dia kesan, oh ini Muhammad larinya ke sana. Lari-lari ke sana, jejak kaki itu berhenti dekat mulut gua sur. Kata orang ini yang disewa oleh orang kafir, kemungkinannya cuma dua. Muhammad masuk ke gua sur ataupun dia naik ke langit. Sebab jejak kakinya berhenti dekat sini, tidak ada jejak kaki lagi. Orang-orang kafir naik, bawa tongkat, bawa pedang, ada yang bawa tombak, masuk naik ke atas. Karena kata itu kemungkinan cuma dua. Kalau Muhammad tak naik ke langit, maka masuk ke gua sur. Datang, bawa itu semua ditusuk-tusuk, ditombak-tombak menggunakan kayu, pokok-pokok dekat situ. Di mulut gua sur, Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat rumah jaring laba-laba. Bukan setakat itu, Allah memerintahkan atas ada satu pokok. Pokok itu saya namanya lupa. Pokok itu tingginya satu orang.
tinggi, cepat-cepat tumbuh, lalu Allah memerintahkan satu pasang burung merpati, yang burung merpati ini burung merpati liar, disuruh untuk duduk dekat situ, bertelur dekat situ. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy membawa cahaya, membawa obor, membawa api untuk tengok, cahaya itu tidak boleh sampai kepada dalam gua Sur karena tertutupi pokok ini. Jadi kata orang kafir, tidak mungkin Muhammad masuk ke Gua Hiro, tandanya ini pokok tidak rusak, ada merpati tidak pergi daripada situ, ada jaring laba-laba tidak rusak. Merpati inilah saya baca dekat Al-Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir, satu pasang merpati inilah yang menjadi keturunan merpati-merpati dekat Makkah. Jadi kalau kita haji ke Makkah, maknanya kalau kita ikut pendapat Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, maka merpati-merpati yang ada di Makkah itu keturunan daripada merpati yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam gua masih dalam keadaan gelap. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sholat dekat gua Sur. Nabi Muhammad sholat. Sayyidina Abu Bakar yartaqibu, menunggu Rasulullah sholat, menjaga. Kut barangkali ada sesuatu yang bahaya. Sayyidina Abu Bakar tengok dekat atas tuh, memang kaki-kaki orang kafir nampak. Dalam satu riwayat itu, bahkan banyak riwayat, andaikan satu saja orang kafir tengok ke arah bawah, kaki dia nampak itu Rasulullah. Tapi tak nampak. Yang nampak orang kafir burung, pokok dengan laba-laba, jaring laba-laba. Rasulullah tengok, Rasulullah tenang. Sayyidina Abu Bakar khawatir, mengkhawatirkan bukan dirinya, tapi mengkhawatirkan Rasulullah. Apakah ini Sayyidina Abu Bakar tidak bertawakal? Tak, tapi lebih kepada saking cintanya dengan Rasulullah, khawatir. Kalau Sayyidina Muhammad sudah yakin tidak akan melihat. Jadi Rasulullah sholat. Maka dalam sejarah Gua Sur, Rasulullah mengatakan, dan Rasulullah punya kebiasaan, ketika Rasulullah terkenai sesuatu, maka Rasulullah sholat. Itu iktibar nasihat daripada Gua Sur. Jadi kebiasaan Rasulullah, ketika ada sesuatu yang mengenai Rasulullah, Rasulullah sholat. Maka kita boleh ambil iktibar, kalau kita terkenai sesuatu, maka sholatlah. Sayyidina Abu Bakar ambil iktibar yang lain. Kan tadi dalam Gua Sur Rasulullah sholat, Abu Bakar yartaqibu, menunggu Rasulullah, bersembunyi dekat situ. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan anaknya. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anak saya, anakku, kalau awak sedih, kalau awak terkena perkara yang bahaya ataupun yang sukar, naiklah ke Gua Sur. Kemudian duduk dekat situ, duduk." Sayyidina Abu Bakar tidak memerintahkan sholat, memerintahkan masuk dekat Gua Sur, berdiam dekat situ, tidak memerintahkan sholat. Kalau engkau buat di tempat gua yang mana saya dan Rasulullah bersembunyi, maka bukrotan wa asyian, pagi dan petang, rizki awak wahai anak nanti akan berlebih, akan banyak. Nah, ini dua perkara. Rasulullah kalau terkena sesuatu sholat. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan anaknya, kalau terkena sesuatu datang ke Gua Sur di mana Rasulullah bersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Sur itu selama 3 hari. Berarti hari Kamis malam Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad, betul. Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Wan tolaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakrin ila ghari surin liyuqima fihi. Wa kana dzalika 'ala ar-rajihi fil yaumis tsani min Rabiul Awal.
ba'da an madha salasa asyarata sanatan minal bi'sah. Fadakhala Abu Bakrin qabla Rasul sallallahu alaihi wasallam falamisa al-ghara liyanzura afihi sab'un aw hayatun yaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Fa aqama fihi salasata ayamin wa kana yabitu indahuma Abdullah ibni Abi Bakrin yukhbiruhuma bi akhbari Makkah. Thumma yudliju min indahuma bisaharin fayasbahu ma'a Quraisyin bi Makkata kabaitin biha. Rasulullah berada di Gua Sur 3 hari. Yang ikut bersama Abu Bakar yaitu putra dia namanya Abdullah. Abdullah ikut membawa perbekalan Rasulullah yang dibawa Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang berpunya, membawa semua harta-hartanya. Tuan-puan yang dikasih Allah, kita cuma nak sampaikan dalam riwayat-riwayat katanya Abu Bakar membawa semua harta yang dia miliki untuk hijrah ke Madinah. Yang dimaksud semua adalah memang hartanya Sayyidina Abu Bakar dibawa semua ke Madinah, tapi bukan bermakna orang rumah dia, anak-anaknya tidak dibagi peninggalan untuk nafkah. Buktinya apa? Kambing-kambingnya Abu Bakar ditinggal, tidak dibawa. Nah ini cukup untuk makan. Jadi jangan sampai ada orang salah paham membaca hadis Abu Bakar membawa semua hartanya untuk Rasulullah. Betul. Tapi karena apa? Tidak mungkin seorang nabi, seorang wali, seorang sahabat, seorang ulama ini dia meninggalkan kewajiban. Hijrah wajib, tapi membagi nafkah kepada anak istri wajib. Tidak mungkin ditinggalkan. Maknanya tidak mungkin anaknya itu kelaparan. Cuman harta-harta yang utama dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ikut bersama Rasul membawa perbekalan. Nanti nak dekat subuh Abdullah bin Abu Bakar balik ke Makkah untuk mendengar apa rencana-rencana orang kafir Quraisy. Ada hamba sahaya, nama dia Amir bin Fuhairah. Wa kana Amir bin Fuhairah yaruhu alaihima biqat'atin minal ghanam. Fa idza kharaja min indahuma Abdullah tabi'a Amira asarihi bil ghanam kaila yadhara liqadamaihi asarun. Jadi 4 orang. Ini 4 tokoh, satu lagi orang kafir. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar dengan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini dulu hamba sahaya. Amir bin Fuhairah hamba sahaya yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Dia masuk Islam dalam keadaan masih hamba sahaya, disiksa oleh orang-orang kafir, kemudian ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar, dijadikan keluarga sendiri, dikerjakan untuk menggembala kambing. Jadi anaknya yang namanya Abdullah diperintahkan untuk sebelum subuh keluar ke Makkah, mencari tahu informasi macam mana rancangan orang kafir. Amir bin Fuhairah nanti datang masa petang. Petang-petang kambing-kambingnya Abu Bakar yang digembalakan oleh Fuhairah itu datang ke Gua Sur petang-petang untuk apa? Menghapus jejak daripada Abdullah supaya tidak boleh terkesan. Maka dalam 3 hari itu tidak nampak. Kemudian memang sengaja Amir bin Fuhairah sampailah malam kambing-kambingnya direhatkan di Gua Sur. Untuk apa? Supaya Nabi Muhammad boleh minum susu, bahkan boleh menyembelih kambing itu untuk dimakan selama 3 hari menggunakan strategi macam itu. Amal musyrikuna faqadin tolaku ba'da an alimu bi khurujin nabi yantashiruna fi tariqil madinah
wa yafkishuna anhu fi kulli madhan. Orang-orang musyrik yang kehilangan Rasulullah menyebar. Ini bukan tadi yang pemuda-pemuda ini. Orang-orang kafir Makkah semua itu mengejar. Karena bagi orang-orang kafir ini adalah keburukan yang besar. Kalau sampai Rasulullah boleh pindah ke Makkah, ke Madinah, maka ini bukan setakat kegagalan, tapi kehancuran orang Makkah. Kenapa? Karena nanti Makkah boleh diperangi oleh orang-orang Madinah. Maka mereka menyebar ke seluruh jalan. Jalan-jalan semua disekat oleh orang-orang kafir. Hatta wasolu ila ghorisur. Jadi semua arah daripada Makkah ke Madinah sudah disebar kosong, tak jumpa Nabi Muhammad. Maka mereka, wah, kalau macam ini kemungkinannya adalah ada satu gua yang ke arah Yaman, yaitu Gua Sur. Jadi bukan bermakna orang-orang kafir tak mencari betul-betul, semua disebar. Sampai ada satu tempat yang mungkin belum ditemukan, yaitu Gua Sur, belum dijumpai. Wasami'a Rasulu wa sahibu aqdamul musyrikin takhaffaqa min haulihim fa akhadha ar-ra'u Abu Bakrin wa Hamisa yuhaddisu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam law nadhara ahadihim tahta qadamahi la ra'ana fa ajaba alaihi salatu wasallam ya Abu Bakrin ma dhannuka bisnani thalithuhuma fa'amallahu absarul musyrikina hatta lam yahni li ahadin minhum at-tafatata ila dhalikal ghar wa lam yakhtur bi bali wahidin minhum ayatasa'ala amma yakunu bidakhilihi. Jadi orang-orang musyrik mengejar sampai ke Gua Sur bukan sebab daripada awal, sebab tak jumpa. Kemudian dia punya orang yang boleh mengesan jejak kaki Nabi Muhammad. Sampailah di Gua Sur. Di Gua Sur tak jumpa. Kenapa? Karena Allah membuat mereka tak nampak Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Sur. Maka disitu dikatakan fa'amallahu absarul musyrikin. Allah menjadikan mata-mata orang musyrikin buta. Maksudnya bukan buta hakiki, cuma setakat tidak boleh melihat. Walamman qata'a at-talabu anhuma kharaja ba'da an ja'ahuma Abdullah bin Arqid atau Uraikid wa huwa minal musyrikin kana qad istajarahu liyudillahuma ala turuqil khafiyyah ilal madinati ba'da an itma'anna ilaiha wa wa'adahu ma'ar rahilataini 'indal ghar fasaru mutaba'i'in tariqas sahil bi irsyadin min ibadillah bin Arqad. Selepas 3 hari, berarti hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad, Rasulullah sudah berjanji dengan Sayyidina Abu Bakar untuk menyewa satu orang yang pakar. Ini orang ini tahu jalan-jalan dalam, jalan-jalan dalam yang tidak dilalui oleh orang. Makanya di sini katakan mahirun khoritun. Orang ini sangat mahir. Khoritun itu jarum, lubang-lubang jarum. Orang ini tahu mana jalan yang tidak pernah dilewati orang. Perkampungan-perkampungan terpencil, yang perkampungan-perkampungan yang kecil yang tidak pernah dilalui oleh orang. Nama dia Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Nama dia Abdullah tapi orang kafir. Karena orang dulu Allah itu Tuhan. Cuman bedanya Tuhannya bukan Allah semata. Nama dia Abdullah tapi orang kafir. Dan ini saya cari-cari dan kata para ulama belum dijumpai keterangan bahwa Abdullah bin Uraikid ini nantinya masuk Islam. Maka kita boleh sampai sini saja, yakni Abdullah bin Uraikid ini orang kafir yang membantu Rasulullah dalam misi berjalan ke Madinah. Ini jalan-jalan yang tikus. Saya baca ada buku terjemah, nama dia jejak Rasulullah SAW. Memang melalui jalan-jalan tikus. Abdullah bin Uraikid ini sangat pandai.
sehingga tak satu pun orang kafir Quraisy yang disebar di jalan-jalan daripada Makkah ke Madinah tak jumpa. Tidak ada satu orang kafir pun tak jumpa. Karena tak jumpa, di Gua Sur tak jumpa karena dibutakan oleh Allah, di perjalanan pun tak jumpa, di jalan-jalan tak jumpa. Orang-orang kafir mengatakan, siapa yang boleh menjumpai Nabi Muhammad mati ataupun hidup dibayar 100 unta. Mati ataupun hidup Nabi Muhammad. Berjalanlah Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. 4 orang menaiki 2 unta. Unta ini dipilih yang terbaik. Siapa membawa? Abdullah dibawa. Nabi Muhammad duduk depan, Sayyidina Abu Bakar duduk belakang, Abdullah bin Uraikid duduk depan, kemudian Abdullah bin Abu Bakar duduk belakang. Karena Rasulullah melalui jalan-jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang Quraisy, mereka hanya berjumpa orang-orang kampung, penduduk Korea asli, orang-orang Baduy. Tapi selembaran yang disebarkan orang kafir, siapa yang mampu menangkap Nabi Muhammad sudah sampai. Berita untuk sayembara mendapatkan 100 unta sampai ke kampung-kampung, tapi Muhammad tidak dijumpai oleh orang-orang kafir. Ketika berjalan, orang-orang kampung kenal Abu Bakar. Abu Bakar, awak bersama siapa? Dia tak tahu Muhammad. Awak bersama siapa? Ini petunjuk jalan saya. Karena petunjuk jalan selalunya duduk depan. Ini penunjuk jalan saya. Abu Bakar menggunakan kinayah, kiasan. Maksudnya Abu Bakar ini adalah orang yang menunjukkan jalan akhirat. Tapi orang kampung faham, orang yang menunjukkan jalan. Karena ini jalan-jalan kecil, nak kemana ini jalan-jalan kecil, kok awak tak menggunakan jalan besar. Orang ini yang berjumpa Rasulullah, yang berjumpa Abu Bakar, mendengar sayembara tapi tak tertarik karena tak tahu dan tak kenal. Jumpanya itu satu orang yang memang tertarik, Suraqah kalau tidak salah nama dia. Tadi saya jumpa 4 orang berjalan ke sana, mungkin itu Muhammad, karena dia tak tahu, mungkin itu Muhammad. Nah, orang ini yang nak membunuh mendapatkan 100 unta. Oke. Oh, mungkin bukan kot. Mungkin bukan, itu orang-orang pengkhianat saja. Tapi dia langsung masuk rumah, ambil panah, ambil tombak, ambil kuda, suruh pembantunya, awak hantarkan kuda itu ke tempat itu, saya nak jalan kaki pusing, bagi orang tak nampak. Supaya apa? Kawan-kawannya tak tahu dia nak dapat hadiah 100 unta seorang yang dia dapat. Dia datang, lari, jumpa memang itu Muhammad. Nabi Muhammad telah berjalan. Suraqah ini memanah. Panah Nabi Muhammad meleset, tak kena. Ambil kali kedua, kudanya jatuh, masuk ke pasir. Bangkit balik, lari balik, panah balik, tak kena. Kudanya jatuh kali kedua. Suraqah tersadar, ini masih musyrik. Wah, yang saya kejar ini bukan orang biasa ini, tak mungkin. Karena dia memang pandai memburu, ini tak kena. Wah, ini bukan orang biasa, ini yang jaga Tuhan ini. Saya tak berani. Kemudian tak berani, wahai Muhammad, saya tidak akan menyakiti engkau. Ketika dia itu masih Suraqah, masih dalam keadaan jatuh masuk ke pasir, ditarik oleh Abu Bakar. Kata Suraqah mengatakan, wahai Muhammad, saya ini memang tadi nak bunuh engkau, nak dapatkan 100 unta. Tapi selepas tahu kejadian ini, saya yakin engkau bukan manusia biasa. Maka saya nak bagi tahu, orang-orang kafir sudah menunggu dekat sana dengan hadiah sayembara 100 unta. Terus macam mana? Saya minta nih jaminan. Hebatnya Suraqah ini, otaknya cerdas. Orang ini bukan orang biasa. Maknanya apa? Muhammad nantinya boleh menguasai Arab. Kalau Muhammad menguasai Arab, maka akan terjadi perang yang nantinya Muhammad selalu menang. Dia kemungkinan akan kena. Maka kata Suraqah, tapi saya minta jaminan. Jaminannya nanti bila-bila masa, tolong lindungi saya. Nah, ini
Ternyata betul, satu masa Suraqah ikut perang Hunain dan dia kalah, dia minta jaminan itu. Dan Nabi Muhammad mengiyakan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.